Oke, assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan membuat data validation dan modul ya. Jadi dua materi ini kita akan buat dalam bentuk pemaksaan ya, atau pemaksaan seperti ini ya. Jadi kalau misalnya user itu mengentry huruf kecil ya, dan Excel akan menolak atau memberikan sebuah peringatan ya. Jadi nanti ada sebuah pesan di mana kalau misalkan user menggunakan huruf kecil, entry-nya gitu ya, menggunakan huruf kecil. Nah di situ nanti Excel akan memberikan sebuah peringatan berupa pesan bahwa yang harus di-entry itu menggunakan huruf kapital ya. Dan di sini kita menggunakan data validation. Nah, ada hal yang unik di data validation kali ini, kita akan menggunakan formula di data validation tersebut ya. Oke, yang kedua kita akan menggunakan modul ya. Modul itu nanti akan dihubungkan dengan VBA. So langsung aja, daripada kita bingung, ke tutorialnya aja. Let's go. Oke, kita langsung aja. Yang pertama kita gunakan data validation. Oke, di sini kita akan buat data validation yaitu dari menu data ya. Oke. Jadi sebelum ke sini kita akan membatasi bahwa penulisan huruf besar hanya di kolom B saja misalnya ya. Oke, caranya yaitu kita blok aja di sini, kemudian ya kita pilih data, kemudian pilih validation. Oke. Kalau sudah kayak gini, di sini ada 3 menu. Di sini ada setting, input message, dan error alert ya. Kita buat setting dulu, dan settingnya di sini data validation kriterianya kita pilih yang custom, oke. Lalu di sini kita buat formulanya yaitu menggunakan exact ya. Jadi tulisannya sama dengan exact kayak gini. Kemudian kurung buka, kita gunakan sel B1 sini ya. Oke, B1 kemudian titik koma. Dan di sini titik koma kita gunakan fungsi upper ya. Upper itu kan menggunakan membuat huruf menjadi kapital semua ya. Kalau proper itu membuat huruf kapital di awal saja. Nah, tapi kalau lower itu hurufnya kecil semua gitu ya. Oke, jadi tulisnya kita buat upper, formulanya upper gitu. Kemudian kurung buka, kita pilih yang B1 lagi. Oke, lalu tutup kurung 2 kali. Kenapa 2 kali? Di sini yang pertama kita tutup untuk upper ya. Kemudian yang kedua adalah untuk rumus exact ya. Jadi 2 kali tutupnya ya. Oke, kalau sudah kayak gitu kita buat di sini input message-nya, boleh dibuat atau tidak ya. Kalau misalkan dibuat input message-nya di sini nanti akan muncul ketika selection cell atau selnya terpilih, misalnya pointernya di kolom B itu ya, mau B1 sampai B berapapun asal di kolom B, itu nanti akan muncul title-nya di input message ya. Nah, kalau error alert ini kalau misalkan penulisannya salah nanti akan muncul sebuah pesan gitu ya. Oke, jadi kita pilih yang ini aja. Ini ya tidak usah dimunculkan ya. Error alert, kemudian stylenya stop, kemudian title-nya di sini misalnya peringatan. Oke, misalkan pakai titik-titik kayak gini ya, tanda seru gitu kan ya. Kemudian di sini error message-nya kita boleh tuliskan pesan kesalahannya, yaitu misalnya penulisan menggunakan huruf kapital misalnya kayak gini ya. Oke, kalau sudah klik oke ya. Kalau sudah kayak gini kita coba di sini buat tulisan kecil ya. Kenapa? Nah, kalau enter, nah teman-teman akan muncul kayak gini ya. Ini adalah peringatan penulisan menggunakan huruf kapital. Nah, ini kalau misalkan retry maka di sini tulis lagi ya. Kalau misalnya kenapa ditulisnya huruf kapital, begitu di enter ini tidak akan muncul peringatan ya. Begitu juga untuk sel B2, B3 dan seterusnya. Misalkan saya buat di sini bisa. Nah, ini kan muncul lagi ya. Kayak gini. Oke, misalkan bisa. Begitu. Nah, kalau huruf besar semua ini tidak akan muncul ya sebuah peringatannya gitu kan ya. Oke, itu cara pertama menggunakan data validation. Sekarang kita coba menggunakan modul ya. Oke, untuk menggunakan modul kita pilih menu developer. Kalau tidak ada menu developer, kita aktifkan dulu dari file, kemudian option. Nah, di sini kita pilih yang custom ribbon ya di sini. Kemudian di sini ada yang namanya developer nih, harus dalam keadaan terchecklist ya. Itu kalau Windowsnya kalau Excelnya versi 2016. Kalau 2007 kalau nggak salah itu dari menu general ya atau advance kalau nggak salah ya. Oke, kita oke saja. Kalau sudah tampil kita menu developer, klik kemudian pilih Visual Basic ya. Oke, nanti muncul kayak gini. Ini adalah jendela editor Visual Basic ya, editing Visual Basic.
Oke, langkah pertama kita akan membuat modul dari insert kemudian modul. Oke, modul sudah dibuat, ini namanya modul 1. Kemudian kita buat di sini. Oh ya, kita jangan membuat modul saja ya, supaya nanti kita akan buat di selection chain di sini ya. Kita buat selection di sheet 1. Oke, jadi kita jangan membuat modul, kita remove saja modulnya, remove modul 1. No. Oke, kita buat satu, kemudian di sini pilih worksheet, kemudian di sini adalah worksheet chain ya. Chain mana? Oh, chain yang ini. Oke, ini pilih yang sub worksheet chain, kemudian ini hapus dulu. Oke, nah kita buat di sini datanya ya, by file target as ranknya. Oke, yang pertama kita buat if ya. If misalkan not, nah kita akan batasi untuk ranknya ya. Ini kan kolom B, kita buat misalkan di kolom C ya. Oke, kolom C kita masuk lagi ke sini. If not di sini, kemudian di sini pilih application, kemudian intersection. Oke, intersection ya, Oke, intersect di sini. Kemudian kalau sudah kayak gini, kita buat targetnya ya. Oke, rank targetnya yaitu kita buat target. Oke, sorry, tulis target kayak gini ya. Oke, target di sini, kemudian ranknya, target ranknya yang kita tentukan di sini ya. Rank, kemudian sini seperti biasa kalau rank itu harus pakai tanda kutip kayak gini ya, tanda petik. Kemudian kita buat misalnya di sel C1 sampai dengan C10 ya. Oke. Kemudian tutup petik, kemudian di sini tutup kurung ya. Kemudian ini kita buat is nothing. Kemudian nothing. Oke, kayak gini is nothing. Maka then oh ini nothing ya. Oke, nothing. Salah ya. Nah, is nothing then maka kalau misalkan tidak, targetnya bukan C1 dan sampai dengan C10 ini ranknya, maka kita buat di sini width ya, kita buat tambahkan width saja karena ada beberapa target ya, width target. Oke, width target. Nah, kayak gini. Width target, kemudian kita buat if not-nya dulu ya. Oke. Kalau misalkan tidak formula, hash formula, maka di sini kita buat application. Oke, application. Kemudian eventnya kita falsekan ya gitu. Kemudian application, kemudian enable event yang ini kita buat false ya. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini kita buat lagi huruf besarnya ya di sini, maka gunakan value ya, value, kemudian sama dengan kita buat value targetnya ya dengan menggunakan kapital ya. Huruf kapital itu kalau di VB ya, di coding itu adalah ucas ya, ucas. Oke, kayak gini. Kemudian di sini pilih value. Oke, tutup kurung. Kalau sudah kayak gini kita buat application-nya. Oke, kita enter. Titik application, nah, kita enable menjadi true kembali ya. Titik enable event, nah, itu kita pilih true kembali. Oke. Kalau sudah kayak gini kita tutup and if-nya, and if. Oke. Nah, if yang ini sudah tutup, kalau sudah ditutup berarti ini with kita tutup dengan and with. Oke. Kalau ini sudah ditutup, maka kita tutup dengan if not-nya gitu kan ya. Nah, gini kita buat and
if. Oke. Jadi kayak gini ya. Ini if tutup dengan and if, kemudian with tutup dengan and with, if yang ini tutup dengan and if yang ini. Oke. Nah, kita coba di sini target rank-nya itu C1 sampai dengan C10 ya. Kita masuk lagi ke Excel. Nah, ke workbook ya. C1 sampai 10. Oke. Misalnya kita akan menuliskan huruf kecil kenapa. Oke, kita enter. Nah, ini menjadi huruf besar semua ya. Ini secara otomatis karena tadi menggunakan worksheet change ya. Kalau misalnya huruf besar ya tidak apa-apa. Kenapa misalnya huruf besar semua? Bisa. Nah, ini tidak akan dirubah lagi karena sudah huruf kapital gitu kan ya. Misalnya huruf kecilnya gini, begitu. Kalau di enter ya sama begini ya, akan huruf kapital sendiri ya secara otomatis gitu ya. Oke, ini target ranknya C1 sampai C10. Kalau misalnya bukan target rank yang ini tidak bisa. Contoh saya buat di kolom D ya. Kenapa? Kita enter. Nah, tidak bisa kan? Ini masih huruf kecil. Nah, bisa. Ini tidak bisa. Begitu. Oke. Nah, ini hurufnya menjadi kecil, tidak otomatis menjadi kapital. Karena kenapa? Karena di luar target C1 sampai dengan C10 worksheet change-nya ya, prosedurnya gitu kan. Oke. Saya kira ini aja videonya. Silakan teman-teman kembangkan untuk kebutuhan teman-teman. Silakan otak-atik kembali untuk kebutuhan teman-teman untuk berlatih ya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadikan basic teman-teman untuk belajar VBA ya. Dan seperti biasa jika ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya ya. Dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.